Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Kami dari kelompok 8 mata kuliah terjemah 1 yang diampu oleh Bapak Ahmad Subiyadi MA, yang beranggotakan saya sendiri Halimah Rizky Utami dan Arwani Adi Rahman. Kali ini kami akan membahas tentang teknik ekspansi. Apa sih teknik ekspansi itu? Apa saja pola teknik ekspansi? Mari kita pahami lebih dalam lagi tentang teknik ekspansi. Baik, kita langsung saja ke materi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian teknik ekspansi. Ekspansi dari segi bahasa bermakna menyebar. Dalam bahasa Indonesianya mengandung makna naturalisasi. Adapun teknik ekspansi menurut istilah adalah cara penerjemahan yang ditandai dengan perluasan fungsi dan kategori yang disebabkan adanya deskripsi makna bahasa sumber dalam bahasa target. Kemudian bisa disimpulkan ekspansi merupakan teknik penerjemahan yang ditandai dengan perluasan fungsi dan kategori yang disebabkan oleh deskripsi makna bahasa sumber di dalam bahasa penerima dalam penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penambahan terjadi dari predikat subjek menjadi keterangan predikat subjek, dari kata adjektif menjadi frase adjektif, dari nomina menjadi frase nomina, dan dari verba menjadi frase verba, dari verba menjadi frase nomina, dan kata sarana atau frase menjadi frase. Ada dua cara penerjemahan teknik ekspansi. Yang pertama, penerjemah mengekspansi keterangan dalam bahasa target dengan konsekuensi adanya ziyadah atau penambahan fungsi dan kategori sintaksis. Penambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterbacaan makna kata pada sumber dalam bahasa target. Yang kedua, penerjemah mereduksi keterangan dalam bahasa sumber dengan konsekuensi adanya maksud atau pengurangan unsur linguistik dari bahasa sumber. Kemudian materi selanjutnya yaitu karakteristik teknik ekspansi. Nah, teknik ekspansi itu merupakan kebalikan dari teknik reduksi. Jadi ketika berhadapan dengan suatu unit terjemahan, kadang-kadang penerjemah mereduksi untuk gramatikal atau informasi dari bahasa sumber. Namun dalam kesempatan lain, dia harus menambah penjelasan di dalam bahasa penerima. Penambahan ini berwujud perluasan fungsi dan kategori dalam bahasa penerima. Didawi dan Khursyid mengistilahkan gejala ini dengan penambahan atau aziyadah. Dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, penambahan atau perluasan ini terlihat pada perluasan fungsi yang berpola predikat subjek menjadi keterangan predikat subjek. Sedangkan pada tataran kategori, penambahan terlihat dari adjektif menjadi pola adjektif menjadi frase adjektif, verba menjadi frase adjektif, nomina menjadi frase nomina, verba menjadi frase verba, dan verba menjadi frase nomina. Perluasan kategori ini tidak membentuk suatu pola karena pengulangannya sangat minim. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arwani. Saya akan melanjutkan poin yang C, yaitu pola transposisi fungsi dan kategori teknik ekspansi. Yang pertama, terdapat contoh ayat Wallahu azizun dzuntiqam. Artinya Allah Maha Perkasa lagi memiliki kewenangan untuk menyiksa hambanya. Wallahu itu Allah, lafadz wallahu menjadi subjek, azizun menjadi predikat, dzun itu menjadi subjek, di mana di dalam pemaknaannya di lafadz dzu itu terdapat subjek Allah, intiqamin menjadi predikat.
atau dalam teknik ekspansinya itu subjek menjadi nomina, predikat menjadi adjektif, subjek itu menjadi nomina, kemudian P predikat itu menjadi FN atau frase nomina. Kemudian ayat yang kedua, minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun. Minhu itu menjadi predikat, ayatun menjadi subjeknya. Adapun muhkamatun itu menjadi naat dari ayatun. Atau dalam kaidah teknik ekspansi, predikat menjadi FP frase preposisi dan subjeknya menjadi frase nomina. Nah, itu poin yang saya ada perluasan fungsi dan kategori. Dalam penerjemahan tidak setiap fungsi sintaksis bahasa sumber dapat dipasangkan dengan fungsi sintaksis yang sama di dalam bahasa penerima. Kadang-kadang penerjemah harus mendeskripsikan makna yang terkandung dalam suatu kata bahasa sumber atau menambahnya. Pada gilirannya deskripsi ini menimbulkan perluasan fungsi. Deskripsi data menunjukkan bahwa keterangan merupakan fungsi yang banyak ditambahkan di dalam ayat minhu ayatun muhkamatun yang berpola predikat subjek. Diterjemahkan dengan di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat yang mengandung hukum-hukum yang berpola keterangan predikat dan subjek. Pada terjemahan terdapat tambahan kata ada yang berfungsi sebagai predikat. Perluasan juga terjadi pada aspek kategori, yaitu dari kata menjadi frase. Di antara bentuk perluasan itu ialah dari A ke FA, kemudian V ke FA, kemudian N, lalu dari FN, V, kemudian FV, dan dari V menjadi FN. Kata azizun pada contoh pertama, contoh pada pola transposisi fungsi dan kategori, diperluas menjadi maha perkasa sebagai FA, diperluas menjadi. Di samping itu, cara perluasan pun terjadi pada fungsi KS, yaitu pola KS diperluas menjadi F, seperti pada KS lan menurut atau bihri. Pada sarana lan digunakan pada verba mudhari' dan berfungsi untuk menegasikan perbuatan yang terkandung pada verba itu. Yang mengubah verba itu dari kala kini menjadi kala akan. Dua fungsi yang terdapat dalam satu kata tidak dapat dipadankan dengan satu kata pula. Karena itu penerjemah mendeskripsikan dengan frase sekali tidak akan yang menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dilakukan untuk selamanya. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.